Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, siapa yang tidak terkendala jaringan, tolong aktifkan kameranya ya. Ibu akan screenshot bukti kehadiran Ananda hari ini. Baik, Bu. Femi Oktavianti, Hardiansyah, Yulia, Fitria, Nadia Nanda, dan Mardiatul Khairat. Bisa tolong aktifkan kameranya. Baik, Ibu akan screenshot ya. Oke, untuk presensi hari ini silakan isi link yang akan Ibu kirimkan ke grup kelasnya ya. Baik, Bu. Silakan diisi absensinya. Sudah selesai, Ananda? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan peraturan yang harus Ananda ikuti selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk pembelajaran hari ini, silakan aktifkan kameranya jika tidak terkendala jaringan dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menjaga keamanan dalam proses pembelajaran serta melakukan diskusi, ikut serta dalam diskusi. Paham, Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis titrasi asam basa. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis titrasi asam basa? Saya, Bu. Oke, silakan Marsha. Jenis asam basa itu ada 3, Bu, yaitu ada titrasi asam kuat dengan basa kuat, terus ada titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. Benar sekali yang dikatakan oleh Marsha. Jadi ada 3 jenis titrasi dan sudah kita pelajari pada minggu lalu. Minggu sekarang kita akan melanjutkan dari pembelajaran titrasi asam basa ini, yaitu mengenai data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. Manfaat kita mempelajari titrasi asam basa hari ini yaitu misalkan pada bidang industri. Kita dapat mengetahui konsentrasi atau kadar suatu zat atau produk yang belum diketahui konsentrasinya. Seperti asam cuka atau sabun mandi yang diperjualbelikan, pada labelnya itu kita tidak mengetahui konsentrasi dalam bentuk pemolarannya. Jadi untuk mengetahuinya kita laksanakanlah praktikum titrasi asam basa dan data dari hasil praktikum tersebut kita olah dengan menggunakan rumus titrasi asam basa. Jadi Ibu harapkan Ananda semua dapat bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest. Soal pretest ada 5 soal dikerjakan dalam waktu 5 menit. Akan Ibu kirimkan linknya ke grup kelas ya. Silakan dikerjakan pretestnya. Sudah selesai Ananda?
Sudah, Bu. Baik, silakan perhatikan share screen di depan ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari titrasi asam basa yaitu KD 3.15.3 yaitu tentang menganalisis data hasil jenis titrasi asam basa. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Dika. Melalui model pembelajaran guided discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. Benar sekali. Sekarang silakan perhatikan stimulasi yang akan Ibu berikan. Nah, kalian pernah membeli asam cuka? Semuanya masih ada di Zoom. Kenapa tidak merespon? Masih, Bu. Oke, jadi pada asam cuka ini ketika kita membelinya di toko, kita tidak akan pernah menemukan ukuran kandungan asam dan bentuk kemolarannya. Namun pada botol hanya tercantum kadar cuka berupa persen volume. Nah, untuk menentukan konsentrasi dari asam cuka tersebut, kita akan melakukan proses titrasi asam basa dan data dari hasil proses titrasi asam basa itu akan kita olah dengan menggunakan rumus titrasi asam basa. Silakan perhatikan rumus titrasi asam basa. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat? Bu. Oke, untuk lebih memahami dari materi hari ini, silakan Ananda berkelompok sesuai pembagian minggu depan dan mengerjakan LKPD yang akan Ibu share ke grup kelasnya ya. Baik, Sembari Bu. Ibu membuat breakout room, silakan download dulu bahan ajar dan LKPD yang akan Ibu kirimkan linknya. Silakan masuk ke breakout room-nya.
Nadia Nanda dan Hardiansyah kenapa tidak masuk ke breakout room-nya? Paham Ananda? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Nanti kelompok 1 Ibu minta untuk presentasi ya. Siapa yang share screen? Kayaknya email, Bu. Jika tidak paham nanti silakan chat saja di Zoom nih ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Baik, Bu. Bagaimana Nanda progres LKPD-nya? Apakah sudah berdiskusi di dalam kelompok? Halo, Ya, Bu. sudah berdiskusi? Nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan chat saja di Zoom ini ya. Baik, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Bagaimana Nanda? Sudah berdiskusi? Sudah lagi diskusi, Bu. Bisa tolong aktifkan kameranya, Ibu akan screenshot. Musik. Jadi kalau Nadia Pertiwi sama Yulia? Izin, Bu. Oh, terkendala, oke. Ibu screenshot ya. ya, Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang nggak dipahami, silakan tanyakan saja di chat Zoom-nya ya, Ananda. Baik, Bu. Tinggal dulu ya.
Sudah di room utama semuanya, Ananda? Sudah, Bu. LKPD-nya sudah selesai didiskusikan? Tadi ada temannya Nadia Nanda Putri tidak bisa masuk ke breakout room, tetapi sudah diskusi lewat WA group masing-masing kan? Sudah, Bu. Oke. Baik, sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan di share screen. Dari kelompok satu ya, Bu, yang mau tampil, Bu. Kelompok 1 anggotanya siapa saja? Untuk tadi ada Dika Marcella, Marisa Jasmine, dan Fitria Imelda, Bu. Baik, silakan mulai presentasinya, Anwar. Nah, baik, izin share screen ya, Bu. Apakah share screen saya sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baik. Ini sebenarnya buat teman-teman semuanya. Di sini kami tadi sudah membahas tentang pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah, yang dimana kami tidak bisa mencatatnya di sini dikarenakan file dalam bentuk PDF untuk teman-teman semuanya. Jadi kami catat jadi kami mendiskusikan dan mencatat apa saja tadi, Bu. Yang dimana pada pertanyaan dari identifikasi masalah pertanyaan pertama, yaitu yang ditanyakan apa itu diterang. Menurut jawaban dari kelompok kami, yaitu, Bu, Citran adalah larutan yang digunakan untuk literasi, yang dimana larutan ini sudah diketahui konsentrasinya, dan pada proses literasi asam basa maka larutan citran berada di dalam urat. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa itu citrat? Citrat adalah larutan yang akan dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya, dan pada proses literasi asam basa maka larutan citrat berada di dalam RMR. Lalu yang pertanyaan nomor 3, apa itu indikator? Indikator merupakan zat yang digunakan untuk mengetahui kapan satu sampel telah habis bereaksi, yang dimana ditandai dengan perubahan warna pada indikator tersebut. Lalu di sini kami juga diskusikan pada bagian pengumpulan data, di mana pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkanlah syarat-syarat dari titrasi asam basa, yang dimana syarat-syaratnya itu yang pertama ada reaksi kimia antara analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas. Dengan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nantinya. Yang kedua, reaktan harus berjalan dengan cepat. Yang ketiga, harus ada sesuatu yang menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dan titran sudah ekivalen secara stoikiometri. Yang keempat, tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran. Kelima, reaksi antara analit dengan titran harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan. Lalu untuk yang soal nomor 2, sebutkanlah hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan titrasi asam basa. Yang pertama itu larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, indikator yang fungsinya untuk mengetahui titik akhir dari titrasi tersebut. Nomor 3 itu prosedur untuk menghitung konsentrasi larutan yang sudah ditentukan. Mungkin sekian yang kami hasil dari diskusi kami, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anwar dan teman-teman kelompok 1. Baik, untuk kesimpulan, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bisa membantu Ibu? Ibu tunjuk ya. Silakan di kamar Sela simpulkan pembelajaran kita hari ini.
Baik, Bu. Jadi, kesimpulannya, titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi, yang dimana larutan ini sudah diketahui konsentrasinya. Dan pada proses titrasi asam basa, maka larutan titran berada di dalam buret. Titrat adalah larutan yang akan dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya, dan pada proses titrasi asam basa, maka larutan titrat berada di dalam layer. Indikator merupakan zat yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu sampel telah habis bereaksi, yang mana ditandai dengan perubahan warna pada indikator. Di mana rumus yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari larutan asam maupun basa yaitu Va kali Ma dikali valensi asam sama dengan Vb kali Mb kali valensi basa, Bu. Sekian, Bu. Jadi benar yang dikatakan oleh Dika Marcella bahwa titran itu merupakan larutan yang digunakan untuk mentitrasi, yang dimana larutan titran ini sudah diketahui konsentrasinya dan terletak di dalam buret. Sedangkan titran itu merupakan larutan yang akan dititrasi, yang belum diketahui konsentrasinya dan terletak di dalam Erlenmeyer. Untuk indikator, jenis-jenis indikator titrasi asam basa itu biasanya fenolfetalin, metil merah, dan bromtimol biru. Untuk rumusnya bisa Anda lihat di PPT Ibu. Jadi coba perhatikan contoh soal dari titrasi asam basa ini. Ini soalnya juga terdapat di LKPD tadi. Jadi untuk menentukannya, kita akan pertama-tama kita harus mencari volume rata-rata dari HNO3. Dan volume rata-rata dari NaOH. Untuk mencari konsentrasi dari HNO3, kita gunakan rumus titrasi asam basa, masukkan angkanya, dan maka kita dapat menentukan konsentrasi dari HNO3 yaitu sebesar 0,3 molar. Apakah paham, Ananda? Laptopku backku di bawah udah basah. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Untuk mengukur kemampuan Ananda, Ibu akan mengadakan post-test. Silakan kerjakan post-testnya selama 5 menit ya. Waktu pengerjaan post-testnya sudah habis ya, Nanda? Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan masuk ke KD keterampilan. Silakan dari masing-masing kelompok desain proyek praktikumnya. Nanti pas minggu depan Ibu akan memperiksa desain proyek Ananda masing-masingnya ya. Paham, Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu.